Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Samara, kita ketemu lagi dengan Samara House bersama saya dengan Ida dan Sasti. Halo. Juga Gufron. Halo. Nih, siapa nih mereka-mereka ini dan mau bicara apa kita pagi ini? Ini sekali lagi kita akan membahas tentang rumahku. Rumah apa? Samara House. Dan kenapa Samara House ini menjadi spesial ya. Nah, sebelum kita membahas tentang rumahnya nih, saya ingin bertanya sama Sasti. Awal Ya, ini pastinya mewakili para Gen Z bisa dibilang. yang banyak isu-isu unik nih yang didengar ya. Kalau khususnya untuk tentang kepemilikan rumah gitu ya. Sas bisa sharing nggak sama kita? Cerita deh, gimana sih sebenarnya nih kalau pemikiran-pemikiran anak-anak Gen Z sekarang ini mengenai punya rumah itu gimana? Oke. Sebelumnya emang karena misalkan karena memang aku Gen Z dan sering dan udah menginjaki usia-usia mau nih memiliki owning property gitu ya. Sebenarnya dari teman-teman aku tuh beragam banget nih. Ada yang lebih prefer sewa dibandingkan memiliki rumah itu sendiri. Kenapa tuh? Nah itu karena cost-nya sih, cost wise. Kemudian mahal juga ya, mahal. iya mempertimbangkan bahwasannya wah ini properti itu kan seumur hidup nih. Ibaratnya kalau kita sudah beli ya kita menetap di situ gitu karena biayanya yang sangat amat mahal itu. Nah biaya. iya mereka tuh concern sama yang namanya lingkungan juga. Kadang kayak ada beberapa teman aku yang memang kurang nyaman gitu untuk tinggal di rumahnya karena punya lingkungan yang memang mohon maaf orang-orangnya itu toxic dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi ditarik yang tadi ya tante, kalau aku pribadi dibandingkan memiliki apart, sebenarnya kalau misalkan untuk preferensi pribadi aku memang aku lebih memilih punya rumah. Tapi rumah yang aku inginkan adalah rumah yang emang sekarang lebih minimalis gitu. Karena ya secara desainnya minimalis, kemudian juga mudah lah untuk seiring bertumbuhnya kita, seiring kita punya maksudnya rencana kan punya keluarga, iya rencana gitu untuk ya. punya keluarga, kalau bisa rumahnya itu aja biar nggak usah pindah-pindah gitu. Ya, okay. Kalau aku sih seperti itu ya tante, Kalau karena lingkungan udah cocok, rumahnya cocok, gitu, nggak usah pindah-pindah. Okay. nggak perlu pindah-pindah. Nah itu sih karena kalau misalkan aku latar belakang aku ya emang aku kan punya keluarga yang rumahnya kalau misalkan aku bilang sekarang tuh kayaknya riuh banget deh rumahnya gitu. Rumahnya terlalu Itu nggak mainstream banget ya rumah Sastri dengan desain canggih gitu ya. Nah itu agak terlalu too much ya untuk kalau misalkan aku pribadi kayak gitu ngomong sama teman-teman aku ya pinginnya rumah-rumah yang minimalis ya seperti itu. Dan consideration kita adalah karena kita pekerja ya kak ya gitu, kita butuh yang aksesnya terjangkau. Karena pertimbangan kita sebenarnya pertimbangan teman-teman aku ya kalau misalkan memilih kita lebih milih apart karena ya itu udah integrated gitu dengan langsung masuk dengan tol dan lain sebagainya. Jadi nah itu juga accessible-nya ya. aksesnya itu sih kalau dari aku sih segitu dulu. Oke. Jadi ternyata Mas Gufron banyak banget gitu ya poin-poin yang ditarik oleh Sastri ini. Jadi bagaimana kita bisa menjawab? Kenapa saya harus tanya sama Mas Gufron? Karena Mas Gufron ini dengan background sebagai konsultan properti yang punya pengalaman banyak mengenai ini terutama sih high end product ya. Betul. Kita juga nih sebelum menjawab pertanyaan Sastri tadi kita Pak pengen tahu dulu kok Mas Gufron nih Cozy Property tertarik nih dengan Samara House nih kenapa dulu gitu? Nah mungkin tadi mungkin perwakilan dari Gen Z, aku perwakilan dari milenial ya. Oh milenial. Nah mungkin kalau ngomongin kenapa tertarik ya, Samara House ini sebenarnya punya banyak keunggulan ya. Kalau aku lihat kan mungkin udah lebih dari 10 tahun aku tuh ngelihat properti gitu ya. Jadi ngelihat properti itu sering ngelihat properti dengan beragam macam rumah. Samara House ini punya banyak keunggulan dibandingkan dengan komplek. Kan di sini mungkin banyak komplek ya. Kita bisa lihat mungkin ada
banyak komplek yang bangun juga di sini. Sekitar sini. Tapi kenapa Summer House ini punya yang kita pilih nih untuk ini kayaknya bagus deh untuk secara nilai investmentnya dan juga konsepnya memang diperuntukkan untuk anak-anak muda, Gen Z dan Millennials gitu. Nah, sebenarnya menjawab dari apa yang dikemukakan Sasi. dikemukakan Saski tadi. Nah, banyak kayak misalnya contoh biaya. Benar juga sih, memang banyak anak-anak muda yang memilih kayak lebih baik sewa deh dibandingkan beli rumah. Nah, cuma kayak belum punya kepercayaan diri ya. Iya, kayaknya belum pede, takut resiko, takut toksik Itu tadi dia, lingkungannya, itu dia. terus kayak nanti kosnya juga gimana ketika punya rumah. Nah, sebenarnya Summer House ini menjawab semua keresahan dari anak-anak muda ini. Dengan apa tuh? Nah, kenapa? Yang pertama dari segi lokasi. Properti itu yang pertama tuh harus kita penting Lokasi, ketika nyari. lokasi. Benar, Bu. Lokasi. Kenapa? Karena lokasi nggak bisa pindah. Kalau bentuk rumah bisa kita customize. Kalau misalnya desain udah nggak bisa ya. udah nggak bisa. Lokasi nggak bisa kita geser kayak di Padang kan ada rumah panggung tuh. Nah, itu mungkin kita bisa geser. Tapi kalau di rumahnya seperti ini ya mau nggak mau kita harus memilih lokasi. Nomor satu adalah lokasi. Yang kedua adalah lingkungan. Bener banget, lingkungan yang toksik, lingkungan yang kita nggak bisa kita nggak bisa kuasain, nggak bisa, tetangga nggak bisa kita ganti gitu ya. Artinya carilah rumah yang memang secara lingkungan pun bisa bisa mendukung kehidupan kita juga gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar tinggal gitu ya di sebuah rumah, tapi lingkungan juga kita harus perhatikan. Tadi masalah akses itu Oke, ini kita ngomongin mundur lagi ke lokasi. Iya. Tadi kan bilang kalau misalnya di apartemen, enak nanti ada aksesnya deket tol. Nah, di Summer House ini itu cuma 10 menit ke tol, apalagi exit tol Juanda. Kalau udah masuk tol mah kemana-mana juga enak. Yes, Iya. apalagi sekarang tol kita udah di dekat sini tuh tolnya udah integrated ya, mau ke Bogor bisa, mau ke bandara juga cepet. Jadi tol baru ini dalam kota juga apalagi. Artinya memang kalau ada opsi untuk kita beli rumah dengan akses yang cepat, lokasinya juga bagus, ini salah satu investasi yang paling bagus. Nah, kalau di tengah kota, kita misalnya tinggalkan anak muda, enakan di tengah kota gitu ya, aksesnya kemana-mana dekat. Tapi kalau kita lihat, pulang kerja pikiran itu masih kota riweh, macet, masih ngelihat jalanan juga macet. Nah, ganti suasana. Benar, kalau di Summer House ini ruang terbuka hijaunya juga banyak di dalam komplek ini. Jadi ketika kita pulang tuh feels like home gitu. Jadi kayak benar-benar kayak emang ini benar-benar rumah. Kalau di tengah kota, masih bawa kerjaan tuh masih ada gitu ya. Jadi stresnya masih dapat. Masih ribet. Benar. Nah, di Summer House ini keunggulannya adalah ya itu tadi, selain lokasinya juga dekat kemana-mana, transportasi umum juga dekat. Stasiun Depok Cina juga cuma 10 menit dari sini. LRT juga dekat. Terus juga ada sekolah juga banyak. Maksudnya kan kalau anak-anak muda ini nanti kayaknya nanti punya anak di mana sekolahnya, di sini sekolah banyak banget. Terus rumah sakit juga deket. Jadi fasilitas umum di sekitar komplek aja tuh udah lengkap banget gitu. Nah, itu yang pertama dari lokasi. Fasilitas di kompleks pun sudah berkomitmen untuk ini ya. Itu dia. Itu yang nanti yang mau aku ceritain. Jadi yang pertama lokasi dulu. Okay. Nah, yang kedua adalah dari segi desain pastinya, desain dan material. Rumah itu ada yang memang kalau aku udah 10 tahun di properti, ada rumah yang kalau kita lihat nih kayaknya 10 tahun lagi juga bosen ngelihatnya deh. Ada rumah kita lihat kayaknya nih nggak timeless deh, desain ini ya paling cuma 2-3 tahun juga udah bosen. Nah, di Summer House ini secara desain dan arsitek ini dipikirin banget, memang untuk jangka panjang. Nah, dan yang kedua selain desain dan juga arsiteknya kita nih di Summer House ini setiap pembelian rumahnya mendapatkan full furnish. Jadi nggak usah dipikirin lagi nanti perabotnya gimana ya, apa bawa dari rumah atau bawa dari kontrak. Misalnya sebelumnya ngontrak dia nggak punya perabotan, di sini nggak usah dipikirin lagi. Jadi kita udah dapet, tinggal angkut bawa koper aja, baju-baju masuk udah siap. Menarik sekali sih. Tadi Mas Bukan yang Sasti bilang pengen dong kalau bisa gak usah pindah-pindah kalau udah selain udah lingkungan udah dapet gitu kan. Terus rumahnya desainnya udah bagus. Terus tapi kalau gue rencananya menikah nih, nanti punya anak, itu terus dia. gimana?
Ini keunggulan yang memang akhirnya kita bilang ini dia solusinya. Jadi problem itu memang berarti kan dari segi kebutuhan bangunan. Misalnya saya mau beli Samara House ya di rumah di Samara House, tapi sebenarnya saya tuh nggak pengen kamarnya banyak-banyak karena saya masih single misalnya. Bisa nggak? Oh bisa banget. Di sini tuh kamarnya tuh bisa di customize jumlah kamar yang dibutuhkan. Misalnya saya udah punya anak 2, gimana bisa nggak bikin kamar 3? Bisa. Saya baru single belum menikah, saya mau beli rumah di Samara, bisa nggak 1 kamar dulu? Bisa. Jadi segi layout dan jumlah kamar tuh bisa disesuaikan. Itu jadi keunggulan juga tuh. Itu tadi yang sudah dipikirkan jangka panjang. Yes, jangka panjang. Misalnya dia beli dari 1 kamar, nanti saya mau nambah lagi 2, bisa nggak? Bisa. 1 tahun lagi saya mau nambah lagi, bisa nggak kamar? Bisa. Jadi tuh. Dan ini juga salah satu keunggulan menurut saya. Jadi rumah itu kan apa ya? Kadang tuh kita lihat saya kan 10 tahun masuk ke rumah, keluar masuk rumah gitu ya. Rumah itu paling enak itu kalau menurut saya tuh udaranya. Pernah nggak sih kalau kita ke rumah, kita masuk ke dalam rumah tuh kayak ini rumah kok udaranya nggak enak ya? Sumpek gitu ya. Sumpek atau misalnya sirkulasinya kayak nggak muter gitu ya, lembab. Nah di Samara House ini dipikirin. Jadi memang desainnya itu bisa membuat sirkulasi udaranya itu terus berputar. Jadi nggak pakai AC pun juga tetap adem. Dan terang. Betul, segi pencahayaan, betul. Ya, nih sahabat Samara kita di Samara House nih sekarang. Iya dan adem ya. Nah, makanya kan tadi bilang, mana? aduh kosnya nanti gimana? Satu dari segi listrik aja udah hemat, karena apa? Pencahayaannya udah cukup tanpa harus nyalain lampu. Gitu. Lalu selanjutnya nih keunggulan. Nah, tadi ada juga ini paling penting sebenarnya sih. Salah satu keunggulan dari Samara House ini adalah fasilitas di dalam komplek dan townhouse-nya. Ini yang penting. Tadi kan saya bilang kalau misalnya di tengah kota, aduh pusing, masih banyak kemacetan yang kita masih lihat, terus banyak riuh para pekerja. Nah di sini tuh fasilitas di dalam komplek itu udah lengkap banget. Yang pertama tuh ada clubhouse. Ini mahal nih. Nggak ada komplek di sekitaran sini yang memang punya clubhouse di dalam townhouse. Itu jarang banget. Biasanya tuh townhouse besar dan mungkin harganya juga mahal. Tapi dengan harga yang terjangkau, di sini sudah bisa mendapatkan clubhouse. Dan bukan cuma clubhouse, ada juga swimming pool. Wah, ini enak banget. Jadi bisa sambil olahraga, misalnya juga penat, pengen berenang, udah ada di dalam townhouse. Tanpa harus keluar cari kolam berenang, gitu ya. Yang ketiga adalah sarana ibadah. Udah ada juga sarana ibadah di dalam townhouse. Dan yang keempat juga adalah taman terbuka hijau. Nah ini penting. Ini taman terbuka hijau ini kalau kita punya rumah, yang kita cari apa sih kalau bukan ketenangan? Nah, ketenangan alam dan ruang terbuka hijau ini bisa mengobati rasa stres kita setelah bekerja. Jadi 4 ini tuh menurut saya adalah keunggulan gak main-main keunggulan ya. dan main-main, bener. Karena jarang sekali dan susah didapetin. Mungkin satu-satunya di Kelapa II Depok ini. Woi, Sasti coba gitu ya. Iya, memang terutama itu clubhouse ya. Betul. Kan biasanya memang tadi seperti Mas Ulun sebutkan itu kan biasanya di kompleks-kompleks yang besar baru ada gitu kan ya. Ini kita hanya berapa unit ada yang di sini? Di sini hanya 9 unit dan sekarang ini ada kabar buruk sebenarnya. Kabar buruknya adalah unitnya tinggal 7 lagi. Jadi sangat cepat penjualannya, sangat banyak yang berminat dan juga apa ya, dari segi kebutuhan terjawab semua. Makanya banyak klien-klien kita yang udah lihat rumah ini gitu. Dan sudah jatuh cinta ya. Betul banget. Nah, jadi sebenarnya sahabat Samara nih, Gen Z, milenial sebetulnya juga kayak itu. Nggak perlu takut sebenarnya ya untuk apa namanya tuh bercita-cita atau bahkan memulai untuk berkeinginan membeli rumah gitu kan. Dan sebagai investasi kalau menurut Mas Gufron gimana di sini? Nah, baru yang terakhir adalah investasi. Karena rumah itu adalah salah satu instrumen investasi juga yang bisa diambil semudah mungkin kalau bisa. Karena bisa dihasilkan nanti pada saat tua nanti. Nah, di Samara House ini bener kata Ibu tadi, investasi gimana? Bagus banget justru. Apalagi nanti dirasain di masa depan, di hari tua nanti. Jadi bisa jadi investasi jangka panjang. Seperti itu. Jadi ini untuk investasi pun sangat ini bagus. Ya, bagus gitu. Betul. Ya untuk
Nah, ada satu lagi, kalau Gensi mikirin nggak sih, kalau beli rumah tuh kadang-kadang ngurusin dokumen apalah segala macam, ininya, sertifikatnya ribet. Oke. Nah, gimana sih kalau dengan Samara Oke. House? Ini paling penting. Ketika kita beli rumah, kita harus tahu legalitasnya gimana. betul. Aman nggak nih? Jangan-jangan nanti ada sertifikat ganda. Mungkin kita sering lihat berita-berita sekarang Iya, ya. betul. Jadi bikin kita nih worry sebenarnya kalau beli rumah itu, aduh gimana ya, takutnya Ntar nanti dibohongin dibohongin apa segala gitu ya. macam. Nah tenang aja, karena Summer House ini semua sertifikatnya udah pecah. Jadi itu aman. Ada orang mungkin beli townhouse di luar sana yang mungkin di sekitar sini juga, aduh harganya murah tapi ternyata sertifikatnya belum pecah. IMB-nya belum ada, PBB-nya belum pecah juga, itu bahaya. Kenapa? Karena jangka panjangnya bisa repot nanti pengurusannya. Kalau di sini sertifikatnya udah pecah Sudah semua ya? Sudah pecah semua. Jadi aman. Ada yang mau misalnya pembelian menggunakan KPR, itu juga bisa. Karena sudah pecah sertifikatnya. Dan legalitasnya sudah lengkap. Bisa dilihat nanti, misalnya teman-teman ada yang serius, misalnya juga nanti mau lihat sertifikatnya juga bisa. Tadi pagi udah lihat kan, Sas? Kita dipamerin kan sama prinsipal, ini dia nih sertifikat udah sip Udah pecah gitu. semua, ya. Wah, berarti ini banget ya, apa namanya tuh, komitmen dari prinsipal untuk menjadikan Samara House ini sebuah properti yang plus-plus itu udah oke banget ya. Benar. Jadi menambah kepercayaan nih. Kalau misalnya apa namanya sahabat Samara ingin memiliki rumah ini segera loh. Tinggal berapa tadi? Tinggal 7 7 unit lagi gitu loh. Luar biasa. Gimana, Sas? Kalau dari yang disampaikan dari Mas Gufron tadi, oke nggak nih? Gimana nggak bisa meningkatkan kepercayaan Gen Z nggak nih buat berubah pikiran? Punya rumah dong punya gitu. rumah. Kalau misalkan aku pribadi ya justru Samara ini menjawab concern teman-temanku yang tadi. Mungkin aku bisa meracuni mereka untuk coba deh guys main-main jauh ke Kelapa Dua. Coba di sini ada rumah yang memang ini keresahan kalian tuh nggak sampai sebegitunya gitu. Jadi kan dari Mas Gufron tadi sampaikan dari segi investasi bagus banget. Lingkungan apalagi gitu kan, sampai fasilitas di dalam bahkan di luar dari lingkungan ini pun sangat mendukung gitu kan. Untuk keluarga yang mau berkembang, wah secara desain udah dipikirin banget gitu kan. Secara apalagi secara kesehatan ya. Betul. Ini dengan apa lingkungan di dalam dan di luar rumah sangat mendukung gitu kan. Jadi apa tadi? Coba disimpulin lagi Mas Gufron. Apa 4 deal yang tadi? Supaya mungkin tadi ada yang ketinggalan satu, yang ketinggalan adalah keamanan ya. Karena di sini sistemnya one gate system dan security-nya 24 jam. Artinya ini kan ada yang mungkin juga aduh pengen cari komplek yang nyaman, yang aman, bisa nggak? Nah, mungkin ini juga menjawab. Oke, jadi aku simpulin ya. Yang pertama dari lokasi. Lokasinya sangat strategis, 10 menit ke tol, 10 menit ke stasiun, dekat juga dengan transportasi umum dan dekat dari mana-mana. Jadi kita udah coba ngecek ke sini, jalan-jalan ternyata dekat banget kemana-mana. Mau ke tengah kota bisa, ke luar kota juga dekat. Bandara apalagi. Yang kedua dari segi desain dan customize dari layoutnya. Berapa kamar kita mau customize itu bisa disesuaikan. Yang ketiga adalah dari segi, nah ini promonya nih, full furnish. Jadi tidak usah pusing lagi, kita mau pakai furnish apa nanti segala macam udah ada. Jadi tinggal bawa koper aja. Nah, baru yang terakhir yang keempat adalah dari segi facility. Fasilitas yang ada di dalam komplek ini. Ada clubhouse, di dalam clubhouse juga ada working space-nya juga ada. Swimming pool, taman terbuka yang lebar dan sarana ibadah. Jadi kalau teman-teman Gen Z, milenial, aduh pengennya punya rumah yang kayaknya buat jangka panjang, inilah jawabannya. Keren banget. Jadi ada 4 poin yang fantastis banget tadi disebutkan oleh Mas Gufron tentang Samara House. Jadi segera sahabat Samara visit Samara House, pasti dijamin jatuh cinta dan manfaatkan fantastic deals yang tadi dikemukakan ya. Oke, sahabat Samara, terima kasih sudah bersama kita ngobrol-ngobrol tentang Samara House pada hari ini. Jadi segera putuskan, lakukan apa yang menjadi cita-cita kalian untuk memiliki rumah idaman. Jangan lupa untuk browsing around di rumahkusamaraku.com atau mau visit langsung ke propertinya di sini, bisa menghubungi nomor yang ada di sini.
ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.